Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mbak Ida di sini ya, teman-teman ya. Kali ini Mbak Ida akan lanjutkan dengan teori selanjutnya, yaitu teori spiral keheningan. Mungkin ada yang tahu dan ada yang belum. Kita bahas langsung ya. Mbak Ida izin share screen. Nah, sudah kelihatan. Oke. Nah, teori spiral keheningan ini kalau kalian melihat dari dari namanya ada spiral, kemudian ada keheningan ya, sehingga gambaran kalian pasti ada helical spiral bentuk helical gitu ya, dan konteks keheningan ya. Kita lihat lebih jauh apa sih teori ini. Nah, teori spiral keheningan atau spiral silence itu merupakan teori media masih dalam konteks media massa, teman-teman ya, kelompok media massa. Teori ini lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas ya, dan seolah-olah seperti mengabaikan pandangan minoritas, sehingga konteksnya media juga akan memberlakukan hal tersebut. Dia seakan-akan akan melihat lebih kepada pandangan mayor atau pandangan umum daripada pandangan kelompok minor kayak gitu ya. Sehingga kayak tadi dia akan lebih mengangkat atau mengulang-ulang isu-isu yang dianggap itu sebagai isu yang menjadi kepentingan umum. Padahal belum tentu kelompok minor atau kelompok atau daerah lain juga memerlukan isu tersebut untuk diangkat kayak gitu. Nah, dasar asumsi dari teori ini adalah pendapat pribadi itu akan bergantung pada apa yang dipikirkan atau diharapkan oleh orang lain, atau apa yang orang rasakan atau anggap sebagai pendapat dari orang lain. Jadi konteksnya diasumsikan pendapat pribadi kita itu akan bergantung pada apa yang dipikirkan orang lain. Ya, sehingga konteksnya ketika kita mau bersuara itu kayak kita akan batin-batin di dalam diri. Aduh, nanti orang terima nggak ya pandanganku ya? Kalau aku ngomong nanti dianggap aneh enggak ya? Sering ngerasain kayak gitu nggak? Terutama kalau di sekolah ya. Mungkin kalau teman-teman dulu di sekolah waktu SMA, karena kita belum pernah ketemu masa pandemik ini offline, jadi beda belum tahu tuh kalian seperti apa. Tapi mungkin waktu kalian SMA, ketika guru kalian memanggil dan bertanya kepada kalian, kebanyakan dari kalian diem ya, karena kalian merasa gitu. Apakah pendapat pribadi saya itu sama dengan pendapat orang lain sih kayak gitu ya, sehingga ada ketakutan atau kecemasan. Nah, ini adalah dasar dari asumsi teori ini, teman-teman. Ya, asumsi lain adalah yang pertama, masyarakat itu mengancam individu-individu yang cenderung dalam konteks menyimpang, ya, dengan adanya isolasi atau orang itu akan melihat ketika ada orang yang beda itu kemudian kok gitu ya, dan cenderungnya dijauhi atau dalam konteks isolasi, bukan isolasi mandiri ya. Receh ya Mbak Ida. Nah, sehingga rasa takut terhadap isolasi ini sangat berkuasa dalam diri seseorang, sehingga tadi orang takut untuk mengutarakan pendapatnya. Orang akan cenderung memikirkan apakah pendapatku ini bisa diterima oleh orang lain atau pendapatku ini sama dengan pendapat mayoritas orang, seperti itu. Atau pendapatku ini benar atau salah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, rasa takut akan diisolasi itu menyebabkan individu itu kemudian akan melihat atau menilai iklim opini yang ada di sekitarnya. Gimana ya, orang lagi beranggapan seperti apa? Misalnya kayak yang biasa terjadi di kelas Mbak Ida itu biasanya kalau ditanya, ayo kita mau ganti hari apa nih untuk
kelas yang Mbak Ida belum bisa yang kemarin bolong misalnya gitu. Nah, ketika ada yang ngomong apa hari Jumat gitu ya, mayoritas Jumat, kalian yang rasanya ingin bilang hari Rabu, itu kalian akan menilai iklim opini, oh ternyata orang-orang banyak yang nyebut hari Jumat aja kayak gitu. Padahal aku kalau Jumat ada kuliah yang lain kayak gitu. Nah, sehingga kalian sedang memikirkan itu. Karena ada kecenderungan di mana asumsi dari teori ini kalian akan takut dikucilkan atau diisolasi atau disorakin misalnya dalam bentuk nyatanya ya. Biasanya gitu kan kalau beda sendiri ya. Nah, konteksnya seperti itu. Kemudian perilaku publik itu dipengaruhi oleh penilaian akan opini publik ya. Jadi apa yang dilakukan oleh publik itu juga akan dinilai oleh opini publik ya, sehingga orang itu berlaku sesuai dengan apa yang publik pikirkan gitu, atau yang ada yang tergambar di publik secara umum seperti itu teman-teman. Nah, unsur pokok spiral keheningan itu adalah ada 4. Yang pertama adalah media massa, jelas. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi dan jalinan interaksi sosial karena adanya keterikatan antara orang ke orang ketika beropini, dan jalinan interaksi sosial dengan orang lain, dengan publik gitu teman-teman. Kemudian pernyataan individu tentang suatu hal atau opini. Kemudian yang keempat adalah persepsi orang lain atau kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan. Ya, itu 4 unsur pokoknya. Kemudian ini ada konteks hubungan antara media massa, kemudian pihak dominan, dan ada konteks spiral keheningan. Yang pertama adalah peran media. Peran media dalam teori ini dilihat sebagai media yang berfungsi menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat dominan. Ya. Karena tadi kekuatan media itu dia mampu untuk mempersuasi orang karena bentuk komunikasinya yang satu arah, sehingga satu arah dan berulang-ulang. Mereka mampu menyampaikan informasi itu berulang-ulang kepada publik gitu ya, sehingga konteks persuasinya kuat gitu. Nah, dalam konteks ini peran media ini mampu dianggap menghasilkan peran atau pendapat dominan ya, karena konteksnya yang diulang-ulang, kayak misalnya sekarang ini media terus-menerus apa sih namanya, menyampaikan betapa bahayanya COVID atau peningkatan COVID-19 saat ini ya, sehingga ini kan ketika terus-menerus ditayangkan, ini kan akhirnya menghasilkan pendapat dominan ya di masyarakat bahwa COVID sedang kritis di Indonesia ya. Tanpa melihat bahwa di daerah yang green area itu ternyata mereka bisa lepas masker dan hidup secara damai sejahtera gitu di bagian terkecil pulau-pulau Indonesia misalnya kayak gitu ya. Tapi dalam konteks ini peran media itu mampu membentuk gagasan dominan sehingga mampu mempengaruhi orang banyak. Orang banyak ya akhirnya kan jadi pendapat dominan ya. Kemudian ada 3 karakteristik media dalam konteks SK ini adalah spiral keheningan. Ya, yang pertama adalah ubikuitas. Ubikuitas di sini adalah keyakinan bahwa media itu ada di mana-mana. Seolah-olah itu televisi itu atau media massa pada waktu itu tuh ada di mana-mana karena konteksnya mereka memberitakan di berulang-ulang tadi, kemudian ada yang mungkin sekarang konteksnya multi platform teman-teman ya, satu pemilik media itu punya beberapa platform
dia punya cetak, platform cetak, punya TV, punya radio, punya media internet misalnya ya, di platform internet misalnya detik.com kayak gitu ya. Itu contohnya. Nah, kemudian apa yang diupload detik.com di surat kabar itu sama dengan gagasan yang diupload di televisi dan lain-lainnya, sehingga konteksnya kayak ada media ini seolah-olah ada di mana-mana kayak gitu ya. Pada waktu zaman dulu juga kayak gitu ya. Apa yang ada di media berita itu juga diangkat dalam radio dan diangkat pula dalam televisi, sehingga seolah-olah media ini ada di mana-mana dan kita bisa mendapatkan informasi yang sama di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah kekumulatifan. Kekumulatifan ini adalah keyakinan bahwa media itu mengulang dirinya sendiri. Ya kayak tadi Mbak Ida bilang, media itu kekuatannya dia punya kekuatan untuk mengulang-ulang konten yang dia buat gitu ya. Nah, akhirnya ini akan menjadi pengaruh resiprokal ya dalam membentuk kerangka pikirnya si halayak atau si konsumen dari media itu sendiri, teman-teman. Ya, sehingga kita ketika diulang-ulang menganggap bahwa oh iya, COVID ini lagi hebat-hebatnya. Kemudian korban-korbannya kemudian diangkat, oh di Jawa Tengah sekian ribu orang, sekian ribu yang sembuh, sekian ribu yang sekian puluh yang meninggal misalnya. Kayak gitu ya. Sehingga ketika itu diangkat dan berulang-ulang, ada pengaruh resiprokal di mana pengaruh tersebut mampu membuat atau menghadirkan kerangka referensi atau kerangka keyakinan di dalam pemikiran si halayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah konsonansi. Konsonansi di sini adalah keyakinan bahwa semua media itu sama dalam hal sikap, keyakinan, dan nilai. Ya, seolah-olah itu ada konteks yang sama dalam bagaimana media-media itu dalam hal sikap, keyakinan, dan nilai mereka, gitu ya. Ada tendensi atau kecenderungan, ide atau opini media berasal dari publik, ya, seolah-olah apa yang mereka angkat itu berasal dari publik, yang kayak kemarin Mbak Ida kita bahas di agenda setting ya, bahwa agenda media itu juga sangat possible diangkat dari agenda publik ya, sehingga ada kecenderungan konteks itu. Kemudian yang kedua adalah realitas media sebenarnya hanya cuplikan kecil dari realitas publik ya. Namun seolah-olah dilihat sama oleh media, sehingga hanya itu saja yang diangkat. Ini yang berulang-ulang Mbak Ida bilang, bahwa realitas yang dibentuk media itu hanya bagian kecil saja dari dunia gitu ya, sehingga sebenarnya konteksnya ya realitas media itu realitas semu tadi ya, hanya bagian dari secuil dari semesta kalau Mbak Ida bilang. Analoginya seperti itu. Nah, ini adalah gagasan atau bentuk dari gambaran opini publik dan media massa dalam teori spiral keheningan. Ini adalah bentuk helical dari spiral keheningan, di mana di sini akan kalian melihat di daerah sini semakin besar ini adalah orang-orang yang secara mayoritas setuju dengan opini dominan. Itu semakin besar gitu ya. Nah, kemudian ada interpersonal support dari deviant opinion gitu ya. Muncul pendapat minoritas seseorang di sini, amount of people yang tadinya ingin beropini jadi menahan opininya akibat terpaan dari pendapat mayoritas ya. Ini yes, pendapat mayoritas, pendapat publik, dan media massa yang berbeda dengan dirinya, sehingga seolah-olah
pendapat yang semakin besar ini menekan pendapat minoritas yang ada di bawah. Kalau per itu ya, kalau per kita tekan ke bawah kan yang bawah nggak kelihatan kan, Dek? Ya, sehingga inilah konteks seperti kekuatan dari opini publik dan peran media dalam menutup atau mengheningkan opini dari minoritas, gitu teman-teman. Sehingga konteksnya ini yang kekuatan tekanan ke bawah ini adalah betapa besarnya kekuatan dari mayoritas publik dan media dalam menekan pendapat minoritas yang tadinya ingin beropini tapi kemudian menahan dirinya, gitu ya. Gambarannya seperti ini kalau teori ini. Nah, tapi kemudian muncul gerakan minoritas di mana kelompok yang diam itu kemudian bangkit. Nah, ini dinamakan kelompok hardcore, teman-teman ya. Di mana mereka tetap berada pada ujung akhir dari proses spiral keheningan tanpa memedulikan ancaman akan diisolasi. Nah, kelompok minor yang seperti inilah yang kemudian berani menyuarakan pendapatnya untuk didengar oleh orang banyak, walaupun konsekuensinya mereka dikucilkan atau dianggap aneh gitu ya, atau dianggap tidak sama dengan yang lain kayak gitu. Contohnya adalah kayak kalau kalian dengerin musik rap ya, isu-isu yang diangkat atau lirik-lirik yang diangkat musik rap itu adalah sebenarnya kan kayak social kritik ya, tentang pemerintahan, tentang keadaan mereka ya, bagaimana mereka melihat suatu isu yang kemudian mereka rapkan gitu ya. Itu pada awalnya adalah seperti gagasan penolakan yang digambarkan oleh kaum kulit hitam pada waktu itu. Koreksi saya ketika ada kesalahan ya. Tapi Mbak Ida bacanya gitu ya, teman-teman. Adalah bentuk dari protes kelompok minor karena mereka pada waktu itu tidak dianggap ada, sehingga mereka mengkritik keadaan baik pemerintah, keadaan sosial, orang-orang di sekitarnya yang melihat mereka gitu ya, dalam bentuk lagu ya. Dimana sekarang kan malah lagu rap itu kan jadi salah satu lagu yang muncul di chart musik global ya. Orang-orang mulai tertarik dengan musik ini ya, semakin lama semakin banyak. Nah, ini adalah peran dari minoritas atau kelompok hardcore. Atau kalian juga bisa melihat kayak dinding-dinding yang di graffiti ya, atau di mural, itu kan juga bentuk dari suara yang tidak didengar oleh oleh publik, yang kemudian mereka coba gambarkan melalui mural atau graffiti gitu ya. Tapi kalau ada yang memang konteksnya destruktif ya atau merusak, itu juga ada. Tapi gagasan awal dari graffiti atau mural adalah sebagai ini penunjuk dari peran minoritas atau kelompok hardcore dalam menyuarakan aspirasinya atau pendapatnya kepada publik. Gitu teman-teman, untuk teori ini lebih mudah ya, semoga mudah dipahami. Kita ketemu di next episode. Next episode. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita jumpa kembali minggu depan insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.